Sambil kita menunggu informasi pembukaan resmi CPNS tahun 2024 khususnya di instansi Kejaksaan RI, di sini aku ingin bahas beberapa formasi yang sempat diusulkan untuk dibuka pada seleksi CPNS tahun 2024. Preview. Aku buatkan video ini karena ada subscriberku yang komen di kolom komentar. Dia itu meminta untuk coba dong Kak dibahas beberapa formasi yang sempat diusulkan oleh instansi Kejaksaan RI untuk dibuka pada seleksi tahun 2024 ini. Ya hitung-hitung kita sambil nunggu lah, karena kan informasi resmi, informasi lengkap untuk pembukaan tahun 2024 ini belum ada disampaikan ya oleh Biro Kejaksaan. Nah, kalau kalian udah sempat ya nonton video aku yang ini, di sana kan aku menjelaskan ya beberapa formasi yang diusulkan oleh instansi Kejaksaan RI. Kalau kalian belum nonton video aku yang itu, bisa nih coba ditonton dulu karena video ini tuh lanjutan dari video itu sebenarnya. Dan untuk linknya aku nanti akan taruh ya di kolom deskripsi bawah video ini. Nah, pada video itu kan ada banyak banget ya formasi yang diusulkan. Tapi untuk video kali ini aku akan bahas beberapa formasi yang diusulkan itu yang aku singgung pada video kali ini, mulai dari kualifikasi pendidikan, persyaratan umum, dan juga persyaratan khususnya. Tapi sebelum aku masuk ke pembahasannya, di sini aku mau disclaimer dulu buat teman-teman semua ya, supaya kalian itu nggak salah paham. Karena penjelasan aku kali ini itu didasarkan pada seleksi tahun 2022 kemarin. Ini bukan informasi terbaru ya, karena untuk informasi di tahun 2024 ini belum keluar. Ternyata di sini aku baru sadar teman-teman, untuk formasi yang di tahun 2022 dan tahun 2024 ini itu berbeda kelompok gitu. Kalau di tahun 2022 itu masuknya ke dalam kelompok seleksi PPPK, sedangkan untuk di tahun 2024 ini itu diusulkan ke dalam kelompok CPNS. Jadi nanti ada beberapa formasi yang aku bahas, ada perbedaan kelompok gitu. Di tahun 2022 formasi ini tuh masuk ke PPPK, sedangkan di tahun 2024 itu masuknya ke usulan CPNS. Hanya saja untuk sebagai bahan bayangan kalian ya teman-teman, ingat, aku mau ingetin lagi, ini bukan informasi resmi tahun 2024, tapi ini berdasarkan pengalaman di tahun 2022 kemarin. Supaya kalian itu ada sedikit gambaran lah ya, supaya rasa penasaran kalian itu juga berkurang, sambil menunggu nanti informasi tahun 2024-nya keluar. Jadi kalian itu jangan menganggap apa informasi yang akan aku sampaikan kali ini akan 100% terjadi di tahun 2024, karena akan ada perbedaan mekanisme, sistem, syarat, dan ketentuan antara di tahun 2022 dengan tahun 2024. Ingat ya teman-teman, yang aku jelaskan di video kali ini berdasarkan pengalaman tahun 2022. Yang pertama di sini aku mau bahas untuk kualifikasi pendidikannya dulu ya teman-teman, pada formasi ahli pertama, analis sumber daya manusia aparatur. Kalau di tahun 2022 ini kan masuknya ke dalam PPPK ya teman-teman. Syarat pendidikannya adalah S1 Kebijakan Publik, S1 Ilmu Administrasi Negara, S1 Manajemen Publik, S1 Ilmu Administrasi Publik, S1 Sumber Daya Manusia, S1 Informatika, S1 Pemerintahan, D4 Administrasi Negara, D4 Administrasi Publik, D4 Kebijakan Publik, D4 Pemerintahan, D4 Manajemen SDM atau D4 Informatika. Formasi yang kedua yaitu terampil arsip aris. Di tahun 2022 ini kan masuknya ke dalam PPPK ya teman-teman. Syarat pendidikannya adalah D3 kearsipan atau D3 keperpustakaan. Berikutnya formasi yang ketiga, di sini aku akan bahas terampil Pranata Hubungan Masyarakat. Dan syarat pendidikannya pada saat tahun 2022 adalah D3 Komunikasi. Selanjutnya, aku akan bahas untuk formasi terampil Pranata Komputer, yang dimana pada tahun 2022 ini kan masuknya ke dalam PPPK ya. Syarat pendidikannya adalah
D3 Teknologi Informasi, D3 Komputer, atau D3 Teknik Informatika. Nah, itu kan tadi beberapa formasi dan juga kualifikasi pendidikannya ya. Sekarang di sini aku mau bahas untuk persyaratan umum pada formasi yang tadi aku sebutkan saat seleksi PPPK tahun 2022. Untuk persyaratan umum, yang pertama, warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 45, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi sesuai batas usia pada jabatan yang akan dilamar. 3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. 4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya, antara lain pegawai BUMN dan pegawai BUMD. 5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. 6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. 7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan. 8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. 9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Pelamar memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri, dari perguruan tinggi negeri atau swasta yang berakreditasi dari BAN PT pada saat ijazah tersebut dikeluarkan, atau pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 11. Tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah. 12. Tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya. Dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk menguji zat narkoba dimaksud. 13. Tidak buta warna, tidak cacat fisik, tidak cacat mental, tidak bertatu, tidak bertindik khusus untuk laki-laki, dan mempunyai postur badan proporsional dengan standar BMI 18-28 dengan tinggi badan untuk laki-laki minimal 155 cm dan perempuan minimal 150 cm, kecuali pelamar pada formasi disabilitas. 14. Menguasai bahasa Inggris dibuktikan dengan nilai tes TOEFL minimal 450 atau IELTS minimal 5. Nah, itu kan tadi untuk persyaratan umumnya ya, teman-teman. Sekarang di sini aku akan bahas untuk persyaratan khususnya. Ini persyaratan khusus untuk seluruh formasi yang tadi aku sebutkan ya, teman-teman. Yang pertama, berusia setinggi-tingginya 35 tahun pada saat melakukan pendaftaran pada portal sistem SCASN BKN. 2. Telah memiliki ijazah sesuai formasi yang dibutuhkan pada saat melamar dan memiliki IPK serendah-rendahnya 2,75. Dan 3. Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar, dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh A. Paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada instansi pemerintah, atau B. Paling rendah direktur atau kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta atau lembaga swadaya non-pemerintah atau yayasan. Nah, mungkin itu ya teman-teman untuk gambaran umumnya aja dulu berdasarkan seleksi tahun 2022. Ingat ya, apa yang tadi aku jelaskan itu adalah seleksi di tahun 2022 kemarin pada PPPK. Nah, untuk di tahun 2024 kan
Yang tadi aku bilang ya teman-teman, formasi ini tuh yang tadi sebelumnya masuk ke dalam PPPK di tahun 2022, selanjutnya pada tahun 2024 itu sudah diusulkan dalam seleksi CPNS. Jadi lebih baik saran dari aku adalah kalian jangan dulu gegabah, kalian nggak usah panik dulu, karena untuk informasi resmi di tahun 2024 aja itu belum keluar. Dan kalau udah keluar, aku pasti akan bahas gitu untuk teman-teman semuanya tentunya. Mungkin untuk formasi lain ya, yang tidak aku bahas pada video kali ini, itu saran dari aku ya, kita lebih baik tunggu aja informasi resminya keluar, karena aku kebetulan aja gitu teman-teman dapat formasi yang ternyata ada kesamaan di tahun sebelumnya. Tapi kalau seandainya aku tuh nemu lagi gitu, informasi terkait formasi lainnya yang belum aku bahas, nanti aku akan bahas di video yang berikutnya. Oke, mungkin sekian ya teman-teman yang dapat aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.